Halo, selamat siang sahabat-sahabat PMI yang ada di rumah atau yang sedang beraktivitas. Kembali lagi bersama program e-kanal Simpadu PMI. Di siang hari ini kita akan memberikan informasi terkait spesifik skill worker SSW yang mungkin banyak sudah tahu di informasi di Instagram kita dan di sosial media bahwa sebentar lagi PT Takomikoba akan membuka kantor baru di Jawa Timur. Itu SSW juga programnya ya, Specific Skill Worker SSW ke Jepang dengan 14 sektor pekerjaan. Kebetulan di siang hari ini sudah hadir bersama kita perwakilan dari PT Takomikoba, Bapak Ardi. Oke, kita langsung sapa aja ya, sahabat-sahabat PMI. Halo, selamat siang, Bapak Ardi. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, ya, selamat siang Pak. Alhamdulillah baik Pak. Siap, Pak Ardi. Pak Ardi, Ya, kebetulan di siang ini kita dari UPT P2TK udah banyak sekali yang bertanya terkait untuk program SSW Jepang yang diadakan oleh PT Takomikoba ini, Pak. Monggo Pak, bisa dijelaskan prosesnya seperti apa dan alurnya bagaimana, Pak? Monggo Pak Ardi. oke baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Konnichiwa. Pada kesempatan kali ini terima kasih atas undangannya dari Simpadu PMI P3TK Jawa Timur dan yang saya hormati Pak Wahyu bagian penempatan di LTSA Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang sebelumnya mungkin ke Jepang itu ada program pemagangan, tetapi ini merupakan program kerja spesifik skill worker atau pekerja berketerampilan khusus ya. Mohon izin saya akan men-share pemaparannya dalam kesempatan kali ini apa itu spesifik skill worker atau pekerja keterampilan khusus dan ini merupakan program yang sangat bagus sekali. Ini merupakan peluang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya pemuda-pemudi atau warga masyarakat Provinsi Jawa Timur. Ya, untuk kali ini mungkin karena tak kenal maka tak sayang harus saya jelaskan mengenai profil dari Koba ya. Profil dari Koba merupakan Koba atau Takumi Koba Indonesia atau lebih sering disebut itu Koba ya. Itu merupakan Register Support Organization. Koba itu merupakan sebuah perusahaan grup yang terdiri dari Vital Corporation, yaitu merupakan Register Support Organization, sebuah lembaga yang membantu tenaga kerja asing yang ingin atau yang akan bekerja di Jepang. Itu untuk RSO-nya. Dan yang selanjutnya kami ada yang tadi sebutkan ada Takumi Koba Indonesia. Takumi Koba Indonesia yaitu merupakan perusahaan yang mewakili dari RSO kita yaitu ada di Jepang karena permintaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang itu menginginkan pekerja yang dari Indonesia gitu. Maka dari itu Takumi Koba sebagai perwakilannya yaitu di Indonesia dan kami juga ada Koba Mire Japan, sebuah lembaga pelatihan yang menyiapkan sumber daya manusianya. Jadi karena sebelum ke Jepang itu harus mempunyai beberapa kompetensi, yaitu kompetensi bahasa dan kompetensi skillnya, skill kompetensinya. Jadi harus ada pelatihan terlebih dahulu sebelum bekerja di sana. Karena bekerja di Jepang itu bekerja secara profesional dan bekerja formal, bukan lagi pekerja non formal tapi pekerja formal. Jadi semua kompetensinya itu harus teruji, harus dilatih terlebih dahulu.
Dan alamat pusatnya itu kita ada di Jakarta atau di Depok, Jawa Barat. Yang selanjutnya kita ada di Jepang juga, kantor kita yaitu ada di Jepang, yaitu ada di Gunma. Kita ada di kantor di Gunma, dan pada tahun ini kita akan membuka kantor yaitu di Surabaya, atau di satu kompleks, satu lingkungan dengan UPT P2TK Provinsi Jawa Timur. Itu merupakan kebanggaan kita bisa berkolaborasi dengan UPT P2TK yang nantinya penyerapan untuk tenaga kerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Dan selanjutnya mengenai SSW dan pemagangan itu ada perbedaan. Perbedaannya yang pertama mengenai tujuan. Kalau sebelumnya itu mungkin teman-teman semuanya ketahui mengenai kerja di Jepang yang tahun-tahun sebelumnya itu merupakan program pemagangan. Pemagangan itu lembaganya ada dua yang mengirimkan gitu dari pemerintah atau IM Japan, yang selanjutnya itu ada SO Support Organization, itu merupakan lembaganya, dan tujuannya kalau magang itu transfer keterampilan, sedangkan untuk spesifik skill worker atau pekerja berketerampilan khusus itu tujuannya itu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jepang, karena industrinya banyak tetapi tenaga atau SDM-nya itu kurang, jadi harus mengambil sumber daya manusia atau pekerja dari luar dari Jepangnya. Yang kedua mengenai masa tinggal. Kalau magang, masa tinggalnya itu maksimal 5 tahun dengan jangka waktu 1 tahun, terus 2 tahun, yang ketiga 2 tahun lagi. Tetapi kalau untuk SSW, ya SSW itu ada dua untuk masa tinggalnya. SSW 1 itu selama 5 tahun, kontraknya itu 5 tahun. Dan untuk selanjutnya mengenai SSW 2 itu tidak terbatas, berarti sudah visanya visa kerja atau menetap di sana gitu. Dan selanjutnya untuk membawa keluarga, ya ini karena biasanya ada yang pertanyaan apakah boleh membawa keluarga atau tidak. Kalau magang ya itu tidak boleh membawa keluarga karena di sana kan transfer keterampilan atau belajar seperti itu. Kalau SSW itu untuk SSW 1 itu tidak boleh, selama 5 tahun itu tidak boleh ya, tetapi nanti bisa membawa keluarga SSW yang kedua, jadi bisa dilanjutkan lagi setelah 5 tahun, dilanjutkan lagi boleh membawa keluarga di sana. Itu untuk persyaratannya, untuk lulusan bahasa Jepang, untuk persyaratan magang itu tidak ada sebenarnya tidak ada persyaratan berangkat ke Jepang itu tidak ada persyaratan untuk bahasanya, tetapi ya kalau magang itu di sana tetap dituntut untuk sertifikat bahasanya. Tetapi kalau untuk SSW sebelum bekerja di sana, sebelum berangkat ke Jepang itu harus mempunyai harus mempunyai skill dan bahasanya. Yang pertama harus lulus ujian JLPT N4 atau JFT Basic A2 ya. Selanjutnya lulus ujian skill kompetensinya sesuai bidang yang diinginkan. Misalkan bidangnya perawat atau bidangnya pertanian, ya nanti ujiannya sesuai dengan bidangnya tersebut. Untuk penghasilan untuk magang yaitu antara 15 sampai 25 juta dalam 1 bulan, tetapi untuk SSW ini atau Tokutegino itu sebesar 19 sampai 30 juta dalam 1 bulan. Itu untuk penghasilan dari SSW-nya. Itu tergantung nanti kembali lagi ke perusahaannya, tergantung kontraknya nanti berapa gajinya. Itu di antara 19 sampai 30 juta. Selanjutnya perlu diketahui juga apa itu SSW, lebih kita jelas untuk warga Jawa Timur semuanya, khususnya untuk warga Jawa Timur yang kemarin sudah menghubungi admin sesuai yang ada di brosur itu mungkin belum terlalu paham ya apa itu SSW. SSW merupakan visa baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019 ya. 1 April 2019 pemerintah Jepang itu mengeluarkan visa baru terkait status kependudukan atau status visanya. Biasanya visanya ada magang, ini visanya SSW atau Tokutegino, lebih sering disebutnya kalau Jepang itu Tokutegino visa ya itu. Dan untuk
peluangnya, yaitu peluang untuk SSW ini itu sebanyak 14 bidang sektor atau pekerjaan dengan kuota dengan yang dibutuhkan itu 345.150 orang dalam 5 tahun sebenarnya. Gitu. Nah, 14 bidang pekerjaan tersebut yaitu yang pertama di sini ada care worker atau perawat. Ini yang paling banyak dibutuhkan tenaga kerjanya. Mengapa perawat ini dibutuhkan dan ya seluruh bidangnya itu mengapa dibutuhkan karena mungkin teman-teman semuanya diketahui bahwa Jepang itu sekarang krisis populasi dalam arti di sana populasi Jepang itu semakin menurun yang usia produktifnya. Yang muda itu lebih sedikit dibandingkan yang tua. Dibandingkan di Indonesia itu sekarang bonus demografi. Di bonus demografi itu yang tua itu lebih sedikit, yang muda lebih banyak. Di Jepang itu seperti itu. Mengapa begitu di Jepang? Karena yang pertama, perlu diketahui orang Jepang itu rata-rata banyak yang tidak mau menikah. Dia lebih ke karirnya. Seperti itu. Yang kedua, ada yang menikah tetapi banyak yang tidak mau mempunyai anak. Itu salah satu faktornya. Jadi populasinya semakin menurun, Pak. Untuk 14 bidang ini ada care worker atau perawat lansia sebanyak 60.000 orang, ya. Ini ada pembersih gedung atau building cleaning, terus ada pertanian, ya, ada pertanian, terus food service atau pelayan restoran, dan yang selanjutnya ada pengolahan makanan. Ada pengolahan makanan untuk mengelola makanan di sana untuk makanan yang cepat saji, dan selanjutnya ada industri elektronik, terus ada konstruksi yang terbaru, ada perhotelan, terus food manufaktur, terus ada permesinan di sana. Ya, tetapi diketahui saat ini semua 14 bidang ini tidak semuanya ada ujian skillnya di Indonesia. Hanya beberapa yang ada ujiannya. Salah satunya itu perawat. Perawat itu sudah ada ujiannya di Indonesia. Yang selanjutnya mengenai pembersih gedung atau building cleaning, terus pertanian, food service, atau pengolahan makanan. Yang selanjutnya ada food manufaktur atau pelayan restoran itu, dan pengelasan itu yang baru ada ujiannya di Indonesia. Maka dari itu dari 14 bidang itu tidak semuanya bisa berangkat sana kecuali ex magang, ya. Ex magang itu dapat bekerja di sana sesuai bidangnya nantinya gitu. Tetapi kalau newcomer yang ingin bekerja di sana, baru ingin berangkat ke Jepang, yaitu ya harus memilih salah satu bidang yang ada ujiannya di Indonesia, seperti itu. Dan ujiannya nanti saya jelaskan. Selanjutnya, untuk dari berbagai bidang itu untuk penghasilan di Jepang itu sekitar 1.100 yen per jam atau sekitar 20 juta per bulan. Mengapa besar sekali? Mengapa besar? Karena ini visanya visa magang, profesional, dan pekerja formal, bukan lagi pekerja non formal. Ya, selanjutnya ada tunjangan yang didapat apa? Yang pertama tunjangan apartemen atau tempat tinggal. Tempat tinggal nanti sudah disediakan oleh kita yang ada di sana, sudah diurus juga. Dan selanjutnya ada kenaikan gaji. Gaji di Jepang itu akan naik setiap 1 tahun dalam satu kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada tunjangan asuransi. Pendapatan lain yaitu lembur. Lembur itu penghasilan perkiraan dalam 1 bulan itu sebesar 6 juta. Dan yang terakhir itu mendapatkan bonus. Ini yang paling enak kerja di Jepang itu dalam bonusnya. Bonus dalam 1 tahun itu dapat diberikan atau dapat didapatkan bonusnya itu 1 tahun itu bisa sampai 2 sampai 3 kali dalam 1 tahun, dan 1 kali bonus sebesar 1 kali gaji, ya. Gajinya berapa ya bonusnya menyesuaikan dari gajinya. Dan selanjutnya mengenai kondisi kerja.
kondisi kerja yang pertama sama dengan ada yang di Indonesia, yaitu 8 jam kerja. 8 jam kerja ya jam 8 sampai jam 17.00 atau jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau 5 siang. Dan selanjutnya mengenai mendapatkan waktu istirahat pastinya, dan mendapatkan libur dan cuti. Ya, untuk libur di Jepang sebanyak 9 hari dalam 1 bulan, jumlah hari libur dalam 1 tahun 107 hari, dan mendapatkan cuti. Jadi untuk visa ini itu diperbolehkan untuk cuti, dan diperbolehkan silakan mengambil cuti dan ingin pulang kampung, misalkan ingin pulang ke kampung halaman untuk sementara, untuk berapa hari, berapa minggu, boleh, tergantung izin dari perusahaannya. Selanjutnya mengenai biaya hidup di Jepang. Tadi sudah dibahas mengenai penghasilannya. Dari penghasilan itu pasti penghasilan kotor, belum biaya hidup. Biaya hidup di sana mengenai tempat tinggal dan listrik itu kisaran 2 juta atau 13.500 yen, ya. Itu tergantung mengenai tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya biasanya di Jepang itu satu tempat tinggal itu dihuni 2 sampai 3 orang gitu. Kalau 2 sampai 3 orang kan bisa iuran atau bisa patungan dalam satu tempat tinggal seperti itu. Yang selanjutnya biaya makan. Biaya makan ini biaya makan 3 juta atau 20.000 yen. 3 juta itu sudah mewah lah intinya kalau di Jepang. Ya, sudah enak seperti itu. Juga tergantung daerahnya, itu daerah nanti pekerjaannya itu di mana. Kalau di semakin kotanya semakin maju ya semakin ini ya semakin biaya makannya semakin mahal. Ya, untuk selanjutnya biaya internet ya sekitar 13.500 yen, dan selanjutnya mengenai asuransi. Asuransi ini dapat diklaim ketika sudah selesai bekerja di Jepang. Ini mengenai biaya hidup di Jepang. Selanjutnya untuk persyaratannya apa sih untuk bekerja di Jepang? Ya, usia minimal 18 tahun, ya, lulus ujian kemampuan bahasa Jepang JLPT N4 atau JLPT A2, 3 lulus ujian skill kompetensi yang diinginkan, terus sehat jasmani dan rohani. Mengapa? Sebelum kalian bekerja di Jepang, itu harus belajar bahasa Jepang dulu atau pelatihan bahasa Jepang dulu di kita, karena ya harus ada sertifikatnya. Ketika kalian belum punya basic bahasa Jepang, nanti ikut ujian ya pasti tidak mungkin. Pastinya harus ada pembekalan dulu, pelatihan bahasa Jepang terlebih dahulu, dan pelatihan ujian skill kompetensinya. Tuh. Apa itu JLPT atau JLT Basic? Untuk JLPT itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dan alhamdulillah sekarang pandemi sudah normal, ya, intinya keadaan sudah normal. Ujian ini dibuka secara normal juga. Yang pertama mengenai JLPT dilaksanakan 1 tahun 2 kali. Untuk JLT Basic dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun atau setiap bulan ganjil. Setiap bulan ganjil itu ada pelaksanaannya. Harga level berbeda-beda, yaitu kalau sampai 120.000 sampai 220 untuk level JLPT, dan untuk JLT Basic itu 400.000. Nah, untuk bahasa Jepang mungkin belum ada yang tahu. Untuk level ada di bahasa Jepang yang paling tinggi yaitu level N1, itu paling tinggi, ya. Paling tinggi itu untuk level N1, dan untuk yang paling rendah itu level N5 gitu. Ini untuk ujiannya. Selanjutnya apa itu ujian skill kompetensi? Ya, ini saya ngasih contoh ujian kompetensi keperawatan. Ujian kompetensi yaitu ada perawat, manufaktur, pengelasan, pertanian, terus makanan, pelayan restoran, terus pembersih gedung. Ini ujian yang saat ini ada di Indonesia, khususnya ada di Jawa Timur juga, yaitu ada di Surabaya ujiannya. Ya, itu dapat diakses ujiannya di website resmi Prometik atau website resmi pelaksana ujiannya, yang melaksanakan itu pemerintah Jepang, tetapi tempatnya itu di Surabaya seperti itu. Ini
ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Dan untuk ujian skill ini, yaitu ujiannya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi ada 2 bahasa, tergantung ujiannya gitu. Ujiannya kalau perawat itu biasanya ada, kalau perawat itu ada ujian bahasa Indonesia dan ada ujian bahasa Jepangnya, itu dalam keperawatan dalam bahasa Jepang. Jadi sebelum mengikuti ujian ini harus bisa bahasa Jepang gitu. Selanjutnya mengenai alur ya, ini alur yang pertama untuk mengikuti program ini, yang pertama yaitu mendaftar terlebih dahulu ya. Mendaftar, silakan mendaftar bisa langsung ke website kita yaitu koba.co.id atau mendaftar langsung di ke Pak Freddy yang ada di UPT P2TK di Surabaya. Dan yang selanjutnya ketika mendaftar nanti tahap selanjutnya yaitu akan ada seleksi. Seleksi ini peserta mengikuti proses seleksi, ada seleksi fisik, seleksi tertulis, dan seleksi interview. Setelah dinyatakan seleksi ini dinyatakan lulus ya, dilulus seleksi ini, seleksi awal ini masih menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Jepang, tapi masih bahasa Indonesia. Terus ketika dinyatakan lulus selanjutnya yaitu tes medical check up atau medical check up untuk mengetahui sehat atau tidak. Jangan sampai nanti ketika ikut tahap berikutnya pelatihan interview itu ada riwayat penyakit, kan kasihan, dalam arti sudah menguras tenaga, menguras waktu, tetapi ada tidak sehat dan sia-sia nantinya. Makanya harus ada medical check up untuk memastikan bahwa peserta tersebut, bahwa teman-teman itu sehat, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ketika semuanya tes tertulis lulus, medical check up sehat atau lulus ya, itu selanjutnya mengikuti pelatihan. Pelatihan di sini yaitu untuk menyiapkan kompetensi bahasa dan kompetensi skillnya. Mengikuti bahasa dan budaya Jepang selama 5 bulan. Nanti khusus untuk warga Jawa Timur, pelatihannya yaitu ada di Surabaya ya. Di Surabaya untuk pelatihannya paling lama minimal pelatihan bahasanya itu minimal 5 bulan ya, dan 1 bulan sebagai skill kompetensi dengan sistem asrama yang disediakan. Nanti diasramakan, jadi pelatihannya itu dari pagi sampai malam ya, dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 ya, itu pelatihan di kelas. Nanti malamnya itu belajar mandiri yang diawasi oleh senseinya atau instruktur yang ada di situ. Nah, peserta untuk setelah pelatihan ini, peserta wajib mendapatkan sertifikat bahasa Jepang yang tadi disampaikan N4 atau JFT Basic A2 dan skill kompetensinya ya, sebelum mengikuti tes interview dengan perusahaan Jepang. Mengapa harus punya sertifikat, harus punya skill? Ini sudah ketentuan dari pihak pemerintah dan dari ketentuan dari perusahaan penerima yang ada di Jepang. Seperti itu. Karena nanti tes interview ya, setelah itu tes interview, setelah lulus JFT maupun skillnya itu, tes interviewnya itu sudah menggunakan bahasa Jepang, bukan lagi menggunakan bahasa Indonesia dan tidak ada translatornya lagi. Berbeda dengan mungkin magang gitu, magang masih ada yang translate ya, tapi untuk interview ini dengan perusahaan itu langsung dengan orang Jepang dan menggunakan bahasa Jepang. Jadi harus benar-benar bahasa Jepangnya itu lancar dari kaiwannya atau berbicaranya itu. Dan selanjutnya setelah interview ini dinyatakan lulus ya, lulus semua, ujiannya lulus, interviewnya lulus, selanjutnya tahap pengurusan dokumen. Pengurusan dokumen di sini yaitu pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor, dokumen awal ya, dokumen awal itu ada paspor, ada ijazah, KTP, yaitu yang nanti akan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, yang kita dalam bahasa Jepang, yang kita yang akan mengurus semuanya untuk dokumen-dokumen tersebut, dan nanti akan diurus oleh pihak kita yang ada di Jepang, yaitu untuk
dikeluarkannya izin tinggal atau COE (Certificate of Eligibility) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang nantinya sebagai persyaratan untuk pembuatan visa nantinya. Setelah itu izin tinggal itu pengurusannya itu 3 sampai 4 bulan. Ya, 3 sampai 4 bulan itu untuk pengurusan dokumen itu. Karena itu yang menentukan itu dari imigrasi Jepang, bukan dari kita lagi gitu. Yang menentukan di sana ini diterima atau tidak izin tinggalnya. Ya, ketika kalian belum pernah ke Jepang tidak ada masalah, ya pasti akan lancar seperti itu. Ya, 3-4 bulan setelah COE itu turun, Certificate of Eligibility itu turun, selanjutnya pembuatan visa. Sebelum pembuatan visa itu ada pembuatan KTKLM dan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti khusus Jawa Timur itu sudah disediakan di UPT P2TK atau SIM Padu PMI di Jawa Timur. Di situ sudah ada pembuatan paspor di situ, terus nanti pembuatan visa, pembuatan KTKLN, BPJS itu sudah ada di situ semua, seperti itu. Dan selanjutnya setelah itu dipenuhi pembuatan visa, setelah pembuatan visa itu selanjutnya baru dijadwalkan untuk berangkat, sudah berangkat itu. Selanjutnya itu tahapannya berangkat, seperti itu. Ini untuk alur gambaran alurnya. Jadi kalian mungkin nanti ada yang ingin berminat ke Jepang, seperti apa ya, harus mengikuti alur ini. Jika kalian tidak mau mengikuti alur ini alur yang sudah ditentukan, yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari kita dan dari perusahaan yang ada di Jepang. Karena ada pertanyaan mungkin nanti ada yang saya ex magang, saya sudah punya sertifikat ini dan saya dulu misalkan pekerjaan ini, apakah saya harus mengikuti pelatihan? Tidak. Kalau yang sudah mempunyai sertifikat bahasa Jepang maupun skill dan baik newcomer maupun ex magang, ya ex magang misalnya ingin kembali lagi ke sana, tidak harus mengikuti pelatihan ini. Ya, pelatihan ini dikhususkan untuk newcomer yang belum punya basic apa-apa, belum punya basic bahasa maupun skillnya. Jadi untuk yang punya sertifikat langsung nanti kita jadwalkan interview. Tapi pendaftaran nanti kita jadwalkan interview dengan pihak perusahaan Jepang, seperti itu. Nah, selanjutnya biayanya berapa? Ya, khusus untuk warga Jawa Timur semuanya, untuk biaya ini karena program kerjasama ini biayanya berapa? Kita mempunyai program mengenai program kemitraan. Program kemitraan ini merupakan biaya talangan, biaya pinjaman yang nanti akan dibayarkan ketika di Jepang, seperti itu. Nah, ini biaya ini nanti akan dijelaskan setelah kalian lulus interview, lulus seleksi tertulis dan seleksi interviewnya. Sebelum kalian masuk ke pelatihan nanti akan ada penjelasan mengenai biayanya. Tuh. Ya, mungkin itu pemaparan dari saya mengenai peluang kerja ke Jepang dengan visa spesifik skill worker. Mungkin nanti ada diskusi, pertanyaan, barangkali ada yang bertanya, silakan untuk bertanya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Freddy, SIM Padu PMI P3TK Jatim. Halo Pak. Siap Pak Ardi, terima kasih banyak atas bahan penjelasannya tadi. Gitu tadi teman-teman, jadi program SW Specific Skill Worker mulai dari alurnya, tes-tesnya apa aja, terus rincian biayanya juga udah dijelaskan lengkap sama Pak Ardi. Sekarang mungkin kita buka sesi tanya jawab yang sudah hadir di Zoom juga, dan kita juga udah live di Instagram, Pak. Jadi mungkin ada yang tanya di mana melalui Instagram yang udah saya catat juga. Coba kita tanya yang sudah bergabung di sini. Ada Mbak Gista, terus ada Mas Sulfa yang berkeinginan untuk join di PT Takomi Koba, Pak. Monggo Mbak Gista atau Mas Sulfa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, ini juga sudah hadir Mas Seto. Mas Seto ini itu Pak salah satu yang pernah magang Jepang. Selamat siang Mas Seto.
Oke, Mas Seto. Selamat siang, selamat bergabung Mas Seto. Mas Seto mungkin terlambat ini tadi udah dijelaskan Mas untuk program SSW-nya dan ada 14 bidang sektor pekerjaan. Monggo Mbak Gista atau Mas Zulfa mungkin ada yang ditanyakan. Permisi, Pak. Ya, Halo, silakan. Mas. Halo. Mau tanya, Apa ini Ya. Mas Seto? kan di waktu Mas Zulfa. Oke, tesnya siap, Mas tuh Zulfa. kan ada ujian JLPT, ya, JLPT N4. Itu kalau nggak lulus itu gimana? Apa ngulang lagi? Apa gugur atau gimana? Oke. Ya, Terima kasih. ada lagi? Oke, baik. Ya, mungkin langsung jawab saja ya Pak Fridi. Siap Pak Ya. Tri, monggo bisa langsung dijawab. Ya, mengenai ujian JLPT N4 atau JLPT Basic A2 ketika nggak lulus bagaimana? Nah, kalau nggak lulus nanti akan diikutkan kembali ya. Kita tidak ada sistem gugur ketika sudah ikut pelatihan ya. Nanti ketika ujian itu ujian bahasa maupun ujian skillnya tidak lulus itu akan diikutkan berikutnya sampai benar-benar lulus seperti itu. Itu tanggung jawab kita untuk bagaimana kalian itu harus lulus ujiannya. Seperti itu, Pak. Oke. Gimana Mas Zulfa? Udah puas dengan jawabannya atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, terima kasih. Udah jelas. Oke. Terus Mas Seto, mungkin ada yang mau tanyakan Mbak Gista? Iya, saya mau tanya. Ini saya Gista dari Sidoarjo. Nah, itu kan ada seleksi ya, seksi interview dan segala macamnya. Itu yang kepilih itu berapa persen sih dari semua peserta? Baik. Oke. Ya, udah itu aja. Oke, Mbak Gista, makasih ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Dari seleksi interview itu kan seleksi ada dua ya, Bu. Ya Mbak, dari Bagista seleksi itu ada dua, yaitu yang pertama seleksi tertulis. Seleksi pertama lah sebelum masuk ke pelatihan itu kan ada seleksi. Seleksi itu kan untuk mengenai persyaratan apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum gitu kan, persyaratan dari tinggi badan, berat badan, umur dan lainnya sesuai kriteria atau sudah atau belum. Dan selanjutnya ada seleksi interview dengan pihak perusahaan Jepang. Itu kan seleksi untuk menentukan diterima di perusahaan atau tidaknya gitu. Dan berapa persen sih atau yang diterima gitu kan? Itu kita tidak ada persenan, itu tidak ada. Ini gelombang ini misalkan diambil 5 atau diambil 10 tidak ada, karena apa? Kita banyak job juga, banyak bidang-bidang lain, banyak bidang yang dibutuhkan atau kebutuhan di Jepang banyak dibutuhkan. Jadi untuk itu ketika kita ada misalkan ada permintaan di sana, sekarang ada permintaan misalkan ada perawat ya, kita sedang saat ini itu ada 60 perawat yang dibutuhkan dalam satu perusahaan, karena kita banyak perusahaan di sana ya. Perusahaannya yaitu misalkan ada perusahaan 60 orang ya kita akan ambil 60 orang, dan yang tidak lulus bagaimana gitu kan, pasti ada pertanyaan itu, apakah gugur atau ada lagi. Jadi ketika intinya kalau sudah mempunyai persyaratan bahasa Jepang dan skillnya itu ya kita sesuai ini kita akan tetap diinterviewkan, dihadapkan untuk di perusahaan Jepang untuk mengikuti interview selanjutnya seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Gista? Iya, paham. Makasih. Oh iya, oke baik, terima kasih. Udah jelas ya Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah sih, sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, Pak, ini ada satu pertanyaan Pak dari Mas Rizal dari Blitar Pak. Ini tanya untuk, kan kita sempat share biaya
penempatan prosesnya Pak yang ada 23 juta Ya, ya. sekian itu ya Pak. Ah, Mungkin iya, bisa iya, dijelaskan betul. Pak untuk biaya ini tuh pembayarannya bagaimana? Cash kah atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik, terima kasih. Untuk masalah biaya, ya biaya yang dikeluarkan berapa sih untuk kerja di Jepang? Ya karena ini program kerjasama dengan pihak eh, Disnaker Provinsi Jawa Timur juga. Ini kita ada sebuah keringanan, sebuah solusi bagaimana warga Jawa Timur ingin bekerja di Jepang, tetapi tidak mengeluarkan biaya yang sangat tinggi sampai 23 juta itu. Ya, untuk masalah biaya itu biaya untuk hanya mengeluarkan biaya untuk pelatihan ya. Oke. Ya, untuk biaya pelatihan dan biaya berikutnya itu bagaimana itu dapat dibayarkan ketika sudah bekerja di Jepang ya. Oke. Dan biaya itu berapa? Yaitu biaya yang dibayarkan yaitu sebesar 6 juta gitu. 6 juta itu hanya untuk biaya pelatihan saja, dan yang selebihnya nanti dibayarkan ketika sudah di Jepang gitu. Itu biaya belum tidak paten gitu kan, masih bisa dibicarakan, bisa didiskusikan seperti itu. Oke, berarti biayanya baru dibayar ketika sudah bekerja Pak Ardi ya. Ya, ya betul Pak. Oke, Mas Seto mungkin ada yang mau ditanyakan, yang sudah punya pengalaman juga, barangkali mungkin ada teman-temannya yang dulu magang ya, kepingin sekarang ikut SSW yang specific skill worker. Mas Seto ini juga sudah dapat job Pak sebenarnya. Kebetulan kemarin saya kenalnya ketika Mas Seto mau ngurus rekomendasi paspor, karena sempat mengalami dihilang semua tasnya. Jadi tasnya hilang, jadi paspor berkas-berkasnya hilang Pak. Jadi dia mau ngurus itu. Monggo Mas Seto. Geng, Sun. Saya mau tanya tentang itu aja. Apa namanya, Tokyo Gino untuk itu kan CEO turun kan dari Jepang ya Pak ya Pak. Ya, betul. CEO turun itu berapa lama untuk bisa turun dari Jepang ke Indonesianya itu perkiraan? Ya. Baik. Ya, untuk masalah COE turun itu tadi saya jelaskan di situ ada 3 sampai 4 bulan untuk pengurusan di sana yang keluar ya. Untuk sampai ke Indonesia biasanya kan pengirimannya hanya 1 minggu lah. 1 minggu itu datang ke Indonesia seperti itu. Ada yang kita patokannya 3-4 bulan, ada yang 2 bulan ada, tetapi kita hanya patokannya 3 sampai 4 bulan, itu sudah standar COE untuk keluar seperti itu. Itu untuk COE-nya. Ya. Berarti kalau COE udah turun dan nanti kalau udah turun bisa selesai, bisa berangkat berarti apa ya? Ya, nanti kan selanjutnya COE keluar dikirim ke Indonesia kan, selanjutnya kan pembuatan KTKLN dan BPJS Ketenagakerjaan itu nanti di Simpadu PMI P3 TKI Jawa Timur, itu yang mengurusi nantinya di situ gitu. Dan setelah itu habis itu kan baru pembuatan visa berangkat gitu. Waktunya cepat, kalau COE keluar itu ya 2 minggu saja sudah bisa berangkat, itu 2 minggu 1 minggu itu bisa, tergantung pengurusan BPJS Ketenagakerjaan sama visanya gitu. Terima kasih Pak informasinya Ya, Pak. baik. Sangat membantu. Oke, terima kasih Mas Seto. Udah paham atau ada yang mau ditanyakan lagi Mas Seto? Alhamdulillah udah paham Mas. Terima kasih bantuannya. Terima kasih banyak Mas Seto. Oke, selamat datang juga untuk Bu Ranti dari Lamongan ya kalau nggak salah. Bu Ranti yang sudah bergabung, mungkin mau ada yang ditanyakan. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Instagram dari Mbak Lia Malang. Untuk jaminan pasti dapat diterima kerjanya seperti apa Pak Ardi? Ya, untuk jaminan diterima kerjanya atau tidak ya itu kan tadi sesuai alurnya ya Pak ya.
untuk sesuai alur yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sudah ikut pelatihan itu sudah apa ya, bisa jaminan, itu sebagai jaminan ketika kalian sudah lulus seleksi dan ikut pelatihan bahasa Jepang, karena kita menyeleksi itu tidak sembarangan, tidak semuanya harus masuk ya, sesuai ketentuan persyaratan-persyaratan yang ada yang kita punya seperti itu. Dan selanjutnya untuk jaminan selanjutnya yaitu ya kalian harus punya sertifikatnya, sertifikat bahasa Jepang. Ketika kalian sudah punya sertifikat bahasa Jepang N4 dan JFD Basic A2 dan skill kompetensinya yang didapat ya, kita bisa menjamin kalian berangkat seperti itu. Karena apa? Kalian sudah mempunyai persyaratan ini, tinggal kalian bagaimana nanti interview dengan pihak perusahaan Jepangnya gitu ya. Itu kita menjamin semuanya harus berangkat gitu, semuanya kita jamin semuanya harus berangkat ke Jepang atau bisa bekerja di Jepang gitu, sesuai dengan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ardi. Itu tadi ya Mbak Lia yang mungkin masih ikuti live di Instagram kita, jawaban dari Ardi. Ada satu lagi nih Pak Ardi dari Bu Lia, Disnaker Lamongan. MOU-nya antara Koba dengan Disnaker Transjatim seperti apa Pak? Nah, mau tahu yang dari Disnaker Lamongan. Monggo Pak Ardi. Ya baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Apa ada MOU antara Koba dengan Disnaker Jatim? Alhamdulillah ada Ibu. Kita sudah bekerja sama dengan Disnaker Jatim, ditandatangani langsung oleh Pak Kepala Dinas. Pada saat itu kita sudah tanda tangan mengenai perjanjian peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerimaan calon tenaga kerja untuk Provinsi Jawa Timur gitu. Kita ada di nomor sebentar. Ini di Provinsi Jawa Timur untuk nomor MOU-nya yaitu di sini kerjasama fasilitasi informasi peluang kerja dan peningkatan kualitas program spesifik skill worker ke Jepang yang ditandatangani oleh Bapak Himawan S2 Bagio dan pihak PT Koba yaitu pihak Ibu Lisa Heriati itu ditandatangani itu untuk MOU-nya Pak. Oke, terima kasih. Itu tadi Bu Ranti udah dijawab, MOU-nya udah ada dengan Pak Kadis Provinsi Jawa Timur langsung. Dan mungkin nanti bisa di-share Pak ya, dikirim PPT-nya tadi Pak. Oke, baik, Ya, baik. biar mungkin nanti teman-teman bisa mendownloadnya informasi. Oke, selanjutnya yang sudah bergabung, monggo mungkin ada yang mau ditanyakan biar lebih jelas. Oh ya Pak, ini saya juga mau menanyakan Pak, untuk yang tes skill ya Pak ya, uji skillnya Ya. kalau yang nggak ada di Indonesia bagaimana Pak solusinya? Yang bidang kerja lain. Baik, untuk solusi, untuk yang ujian skill yang tidak ada di Indonesia, ya itu karena tidak ada di Indonesia, berarti kita tidak bisa mengikuti ya, tidak bisa mengikuti karena yang menentukan ujian ini bukan dari pihak kita, Pak, bukan dari pihak kita, bukan dari pihak pemerintah Indonesia, tetapi ini yang menentukan itu dari pihak pemerintah Jepangnya langsung, khususnya di Indonesia itu. Japan Foundation ya, itu koordinasinya dengan Japan Foundation itu Pak. Jadi tidak bisa mengikuti. Berarti ya diutamakan yang memang yang ada di Indonesia dulu aja lah ya Pak. Iya betul. Ya. Oke. Itu tadi monggo teman-teman yang sudah hadir di Zoom virtual ini, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Ardi. Besok juga beliau akan hadir di kantor kita
di Bendul Merisi nomor 2. Monggo, jika teman-teman masih ada waktu atau waktu luang bisa langsung datang juga bertemu dengan Pak Ardi ya. Harapannya biar segera di launching Pak ya. Kira-kira kapan ini Pak launchingnya Pak? Pastinya Pak. Bulan Juli, Pak. Bulan Juli ya Pak ya. Ya, Untuk awal pembukaan target berapa orang Pak ini? kita target 100 orang dulu, Pak, untuk 100 gelombang orang 1. ya. Kalau untuk gelombang 1 100 orang. Jadi 100 teman-teman orang. yang ikut Itu live maksimal. maksimal Ya. Pak ya. Mudah ya. Oke, jadi yang ikut live ini monggo segera daftar ya, karena memang kuotanya cuma 100 orang untuk di gelombang pertama. Jadi udah dapat fasilitas tempat tidur, wifi, terus minum. Kalau makan mungkin nanti ya GoFood ya Sendiri. atau beli Ya. sendiri. Untuk pengetahuan aja di sekitar kantor kita ini banyak kok kulinernya. Untuk makan saya kira gampang untuk cari makan di sekitaran kantor kita ini di Bendul Merisi nomor 2. Monggo yang mau bertanya lainnya bisa untuk informasi saudara atau kerabatnya yang ingin bekerja di Jepang. Ini banyak yang gabungnya terlambat Pak, jadi nggak mengikuti bahannya tadi, jadi mohon mungkin nanti bisa dikirim Pak ya bahan. Oke, baik, Pak. Siap. Ya, untuk informasi lebih lanjut kan bisa dilihat di nanti di Simpadu dan di YouTube kita juga ada. Untuk Siap Bapak. lebih jelasnya YouTube kita yaitu Koba Channel. Di situ banyak orang teman-teman atau PMI yang sudah berangkat di sana memberikan penjelasan mengenai testimoninya seperti itu. Iya Bapak, benar itu. Jadi saya pernah ini sedikit informasi ya, udah teman-teman pernah podcast dengan salah satu PMI yang dulu bekerja melalui program G2G Bapak. Yaitu Mas, G2G, ya. Mas kalau di Instagramnya Kulo Jowo ya. Nah, dia itu ya bilang sih kalau ingin bekerja melalui Jepang yang udah terbukti udah melakukan penempatan, karena banyak ya yang mungkin belum pernah melakukan penempatan tapi udah membuka informasi untuk magang atau apa ke Jepang seperti itu Pak. Jadi kalau di PT Takumi Koba ini juga udah banyak hasil testinya Pak ya, yang sudah Ya, Pak. berkarir di Jepang seperti itu. Monggo yang mau bertanya selanjutnya. Ada siapa ini Mbak Faya, terus ada Mas Fahmi dari BP2MI Surabaya. Monggo Mas Fahmi, mungkin ada yang ditanyakan Mas Fahmi. Mas Fahmi, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Atau langsung aja ya, mungkin nanti bisa lihat di websitenya PT Koba Pak. Bisa diketikkan atau di share untuk websitenya ada Pak ya. Ada, Pak. Lu websitenya ada. Banyak yang bergabung tapi udah kan ini Pak. Lambat. Monggo langsung aja dibuka sesi tanya jawab dari peserta yang baru gabung, karena memang tadi udah barusan dijelaskan untuk alur dan biayanya. Jika ada yang ingin bertanya, ini memang sesinya sesi tanya jawab, monggo dipersilahkan. Bung ada di staf PT Koba sendiri. Oh, ini juga ada pertanyaan Pak, satu lagi dari salah satu yang live di Instagram. Jika ingin ikut pelatihan di
Surabaya. Kalau dia kerja, jadi dia nggak harus pilih salah satu Pak ya, antara kerja sama ikut pelatihan ya Pak ya, nggak bisa ya Pak ya. Betul, betul, Pak. Iya, harus fokus. Karena untuk fokus saja membutuhkan waktu 6 bulan, kalau tidak fokus ya akan lebih lama lagi. Karena memang kelasnya sampai malam Pak ya. Tadi Kelas sampai malam. itu aja 6 bulan, ada yang pernah pengalaman yang gagal nggak Pak tesnya Pak? Ada. Oh ada Pak ya. Ada, karena setiap orang kan berbeda-beda untuk penangkapannya kan seperti itu. Tapi ya memang mental itu harus diuji gitu kan, harus kuat gitu. Ikut ujian lagi gitu. Dan ujian itu kalau saya baca untuk sekedar informasi dari biaya yang 11 itu di luar itu Pak ya. Untuk ujian Apanya, Pak? kan apa yang saya dapat itu kan untuk biaya pelatihan kan 11 juta sekian Pak ya. 11 Sudah berapa termasuk, ya? Pak. Sudah termasuk ujian. Oh, sudah termasuk ujian ya? Oh, sudah termasuk. Ya. Oke, Jadi siap. kita memberi kesempatan satu, tapi kita hanya bisa membayarkan itu satu kali untuk ujian. Satu kali Ketika aja. nggak lulus ya Siap. nanti akan bayar sendiri gitu. Oke, siap ya. Itu tambahan untuk teman-teman. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan itu sudah termasuk ujian, tapi jika tidak lulus ya mengeluarkan biaya tambahan untuk ujian selanjutnya. Oke, gimana ini? Ada yang bertanya atau cukup? Pak Wahyu mungkin masih bergabung. Pak Wahyu. Oke, mungkin malu-malu ini yang mau bertanya ini. Mas Seto, udah Mas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke Pak Ardi, kelihatannya ini teman-teman masih belum tahu yang mau ditanyakan atau bingung gimana. Saya juga ini ada yang gabung lagi. Selamat bergabung Mas Ferry. Dari atas nama Pak apa? Luki Rani, monggo ada yang mau ditanyakan mungkin. Untuk yang tahun ini belum ada pemberangkatan ya Pak Ardi? Sudah ada. Sudah Tapi ada, Pak? bukan Jawa Timur ya. Sudah ada, sudah 200 kalau tidak salah. Wah, 200 sudah berangkat. Sudah banyak itu Pak termasuk. Yang Jawa Timur ada berapa Pak kira-kira yang di kantor pusat? Jawa Timur masih sedikit, Pak. Oh, Jawa Timur masih sedikit ya. Ya, kita harap ya, makanya ini nanti kesempatan besar ini untuk Jawa Timur ini. Buka di Jawa Timur bisa rame. Kalau kira-kira ini Pak ya, animonya banyak. Kuota 100 itu apa mungkin bisa ditambah atau udah memang udah net 100 Pak? 100 sudah net, nanti kan akan dibuka gelombang kedua. Gelombang kedua, ketiga seperti itu. Kalau gelombang kedua itu berarti nunggu 6 bulan Pak ya, baru buka ya kan setelah atau gimana? Iya betul. Ya nanti kita nyari tempat lagi lah yang lebih luas. Oke siap. Ya semoga tambah aja. Tempat ya. Ya amin Pak. Siap. Ayo yang lainnya mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, ya terpaksa kita akhiri sesi Zoom ini karena Pak Ardi mungkin juga ada kepentingan lain. Saya mungkin closing dulu ya Mas ya. Siap Pak Ardi, monggo Pak Ardi. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi yang sudah saya paparkan. Nanti ketika ada pertanyaan teman-teman semuanya bisa ditanyakan ke Pak Freddy di UPTP 2TK atau menanyakan saya langsung ya. Itu dapat ditanyakan dan dapat dibuka penjelasan-penjelasannya di website P2TK juga bisa ada di situ, ada penjelasannya di website kita juga ada, yaitu koba.co.id. Dan
Mungkin ini untuk teman-teman semuanya. Tadi ada salam dari Mr. Tomoniri Kobayashi, Pak. Ada Siap. salam untuk Mr. Kobayashi. Dan mohon maaf tidak bisa ikut Zoom ini, tidak bisa ikut podcast ini karena ada keperluan seperti itu. Pengennya sih ikut, Pak, ingin menyapa teman-teman yang ada di Jawa Timur seperti itu. Iya Bapak. Karena ada keperluan jadi tidak bisa, beliau Mr. Tomonori Kobayashi nggak bisa menyapa. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya diberikan oleh PTP 2TK untuk menjelaskan program kerja visa spesifik skill worker atau Tokutegino ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Pak Ardi mohon izin jika nanti mungkin bisa di-share ke nomor saya Pak Ardi ya, PPT-nya tadi. Nanti Ya, kalau ya, Pak. ada yang Ya, tanya Pak. bisa saya bantu share ke yang butuh Kan informasi. lagi ini nge-zoom. Iki ADW kata ta. Hah? Ya apa lek tuh? Ini Mas Ferry baru gabung ini. Oke, itu tadi teman-teman penjelasan dari Mas Ardi, perwakilan dari PT Koba. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di lain waktu. Saya Ferdi, host di e-kanal Simpadu PMI. Jangan lupa teman-teman, jika video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian terkait khususnya program SSW, alurnya seperti apa dan administrasinya tadi juga sudah dijelaskan. Jangan lupa di-subscribe dan di-like, di-share ke saudara atau ke kerabat-kerabat kalian yang ada. Akhir kata, saya Ferdi undur diri. Salam sehat, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.